Bumi adalah planet ketiga dari Matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini, belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain Bumi. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan Bumi? Menurut teori Big Bang, atau disebut juga dengan teori ledakan besar, kemudian menjadi teori yang paling populer tentang proses pembentukan bumi. Dari teori ini, dapat diketahui jika bumi dibentuk selama kurun waktu puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, terdapat gumpalan kabut yang melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Dengan putaran tersebut, mengakibatkan bagian-bagian paling kecil serta ringan menjadi terlempar keluar putaran dan berkumpul menjadi sebuah cakram raksasa. Pada suatu ketika, gumpalan tersebut meledak dan membentuk galaksi serta nebula-nebula. Selanjutnya, selama miliaran tahun, nebula-nebula tersebut mengalami pendinginan dan membeku, sehingga mereka membentuk galaksi Bima Sakti yang kemudian di dalamnya memiliki tata surya. Sementara itu, bagian yang ringan terlempar keluar tersebut mengalami kondensasi, kemudian membentuk gumpalan yang juga mendingin lalu memadat, yang akhirnya mereka membentuk planet-planet termasuk adalah bumi. Satu, zaman Arkaikum berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kondisi bumi atmosfer belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Dua, Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman tua ini berlangsung dari 242 juta hingga 251 juta tahun silam. Kondisi bumi masih belum stabil, curah hujan sangat tinggi, iklim masih tetap berganti-ganti. Tetapi pada zaman ini telah terdapat kehidupan berupa mikroorganisme, gangga, trilobita, dan binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga, Mesozoikum. Bisa disebut juga zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Lalu, setelah berakhirnya zaman reptil, muncullah kehidupan lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Nah, menurut geologi, zaman Mesozoikum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Mesozoikum Triasik. Era periode Triasik menjadi awal dari zaman Mesozoikum dan awal dari kehidupan hewan berukuran besar atau dinosaurus. Yang kedua adalah Mesozoikum Jurasik. Pada era Jurasik menjadi eranya dari jutaan hewan buas dan beberapa hewan berukuran besar yang menjadi sang penguasa. Lalu yang terakhir ada Mesozoikum Kapur atau Cretaceous. Era Kapur atau Cretaceous ini menjadi era kepunahan bagi beberapa kehidupan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya letusan gunung Merapi dan tabrakan meteorit besar ke bumi. Yang terakhir, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum atau dalam istilah lain disebut zaman Cenozoikum atau Kenozoikum, berasal dari bahasa Yunani yaitu kainos yang berarti baru dan zoe yang berarti kehidupan. Bisa dibilang, zaman Neozoikum merupakan salah satu periode zaman prasejarah yang baru setelah periode sebelumnya terjadi, di mana kondisi bumi sudah lebih baik dan stabil dari periode sebelumnya. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. Pada zaman ini merupakan masa puncak kehidupan hewan mamalia di bumi dan punahnya reptil besar. Di zaman ini juga awal kemunculan manusia purba.
Kemunculan manusia purba tidak lepas dari banyaknya mamalia yang hidup dan punahnya hewan besar yang membahayakan. Pada era ini, sudah muncul manusia purba yang menghuni beberapa wilayah di bumi. Tentu manusia purba pada masa ini masih sangat primitif jika dibandingkan dengan jenis manusia purba lainnya. Zaman ini dapat dibedakan menjadi dua zaman, yaitu yang pertama, tersier. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun. Yang kedua, kuartir. Zaman kuartir ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga zaman ini menjadi zaman terpenting. Kemudian dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Pertama, zaman Pleistosen atau Diluvium berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan adanya manusia purba. Kedua, zaman Holosen atau Aluvium berlangsung kira-kira selama 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang. Zaman ini, manusia purba telah digantikan oleh manusia modern atau Homo sapiens di masa ini karena lebih modern dan bisa menyesuaikan diri dengan alam.